Biasalah ada dapat himpunan. Kamu lagi ngapain kok kayak kebingungan banget sih? Ini nih, aku lagi nyari jasa buat umroh, tapi versi yang low budget, nggak mau yang mahal-mahal. Tapi kalau jasa umroh, saranku sih cari yang mahal tapi pasti. Iya saat benar kata Zona. Aku jadi ingat deh kasus first travel. Tau nggak sih yang dulu gagal berangkatin ribuan jemaah umroh? Iya, aku sempat baca itu termasuk investasi bodong kan. Karena dari sisi hukum ekonomi, kasus itu sangat ribet. Benar, kasusnya itu bukan cuma soal penipuan biasa, namun pengelolaan dana masyarakat yang buruk, di mana mereka memakai sistem ponzi, di mana mereka memakai biaya jemaah umroh baru untuk menutupi biaya jemaah umroh sebelumnya. Waduh, iya ya, aku baru ingat loh tentang kasus ini. Untuk kalian ingetin, kalau misalnya nih, dari sudut pandang hukum ekonomi, gimana sih cara ngadepin kasus kayak gini? Nah, jadi hukum ekonomi itu fokusnya bukan cuma hukum pidana aja, tapi juga aturan-aturan yang mengatur kegiatan ekonomi, termasuk perlindungan konsumen dan regulasi perusahaan jasa. Di kasus first travel ini, mereka melanggar banyak aturan, termasuk mereka nggak transparan dalam keuangan dan nggak punya izin yang resmi. Dan parahnya, mereka tetap menerima dana dari para jemaah umroh, di mana mereka tahu kalau mereka nggak akan mampu untuk memberangkatin. Itu juga termasuk dalam penipuan loh. Penipuan. Jadi mereka bisa kena pasal berapa tuh? Seperti yang kulihat di sini, mereka ini dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama itu 4 tahun. Iya, terus aku lihat di sini juga dia bisa dikenakan pasal 372 KUHP tentang penggelapan karena mereka menguasai dana jemaah umroh yang seharusnya digunakan untuk biaya umroh, tapi malah mereka pakai untuk biaya pribadi. Enggak cuman itu, dari sisi TPPU atau tindak pidana pencucian uang, mereka juga dijerat pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi kalau dana jemaah itu diputar atau disamarkan, itu udah masuk ke ranah pencucian uang. Tapi siapa sih pelaku di balik kasus ini? Seingatku sih pelakunya adalah pasangan suami istri, Andika Surahman dan Anissa Hasibuan. Mereka adalah pemilik sekaligus direktur perusahaan First Travel. Dan mereka juga yang bertanggung jawab atas pemasaran agresif dan janji-janji manis yang palsu. Nah, iya tuh, Anissa bahkan sempat mencuri perhatian publik karena dia itu tampil di ajang fashion show internasional. Padahal itu semua dibiayai dari uang jemaah yang sudah diambil dari Anissa. Selain itu, mereka hidup mewah, beli mobil, beli rumah, sampai jalan-jalan ke luar negeri. Sementara ribuan jemaah nggak jadi diberangkatkan. Gaya hidup mereka udah jauh sih dari amanah, dimana mereka udah tahu bisnisnya itu udah kolaps, tapi mereka tetap menerima uang pendaftaran dari calon jemaah baru, dimana udah jelas niatnya itu untuk menipu. Gila sih, dan mereka itu nggak nanggung-nanggung ya nipunya. Kalau misalnya nih dari sisi hukum ekonomi sendiri, gimana sih cara mencegah kasus ini? Jadi salah satu cara yang sudah pasti adalah transparansi keuangan, misalnya menggunakan escrow account. Jadi dana yang masuk dari jemaah disimpan di rekening terpisah dan hanya bisa digunakan sesuai keinginan. Jadi bukan untuk operasional atau pribadi begitu. Ya menurut aku sih negara juga seharusnya bikin regulasi ketat, dimana perusahaan penyelenggara umroh harus punya izin resmi dari Kementerian Agama, dan juga mereka harus ada laporan keuangan berkala, di mana
adanya audit dari pihak independennya. Jadi literasi keuangan itu sudah pasti penting banget karena masyarakat tuh harus diajarkan untuk tidak gampang tergiur oleh promo-promo yang nggak jelas sebenarnya. Jadi kalau terlihat sudah sangat murah, sudah pasti itu palsu. Tapi waktu itu banyak yang tertipu karena mereka itu iklan besar-besar di media, bahkan pakai influencer dan artis, jadi kayak kelihatan meyakinkan gitu. Iya, marketing mereka sih kemarin tuh emang gencar banget sih. Tapi justru itu yang bahaya, dimana promosi gede namun jaminan hukum nggak ada. Kita sebagai konsumen harus punya pemikiran yang skeptis juga. Sebenarnya yang bikin miris itu, meski aset mereka sudah disita dan juga dilelang, uang yang mereka ambil nggak cukup untuk mengembalikan semua kerugian korban. Jadi nasib para jemaahnya gimana dong? Banyak juga yang akhirnya harus pasrah. Ada yang udah nabung bertahun-tahun tapi gagal berangkat. Bahkan ada yang sampai meninggal, belum sempat menunaikan ibadah umroh. Duh, sedih banget ya dengarnya. Makanya selain penegakan hukum yang tegas, perlu juga pendekatan secara preventif, edukasi secara publik, penguatan regulasi, dan sistem pengawasan yang lebih ketat dari lembaga pemerintah seperti OJK dan Kementerian Agama. Benar, dan dari sisi hukum ekonomi, kita sebagai mahasiswa hukum juga harus bisa ikut berkontribusi, entah lewat tulisan, seminar, atau bahkan diskusi kayak gini. Setuju sih. Serius deh, kalian buka wawasanku banget. Jadi aku sekarang lebih hati-hati. Sip, itu tujuan kita. Jadi biar masyarakat makin cerdas dalam mengambil keputusan. Gitu. Dan yang paling penting sih, kita jangan asal percaya sama iklan. Kita harus cek legalitasnya dan track record dari perusahaannya. Poin penting tuh. Tapi kayaknya udah jam segini. Harusnya kita ada kelas nanti. Siap-siap yuk. Yuk, siap-siap.